Selamat datang kembali di seri Filsafat Ilmu dan Epistemologi. Kita akan melanjutkan kuliah ringan kita hari kelima ya. Teman-teman, kita sebelumnya sudah membahas apa itu pengetahuan dan dari mana sumbernya. Tapi sekarang kita akan mulai masuk ke pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan memang debatable karena sering diperdebatkan. Yaitu pertanyaannya ini, apa itu kebenaran? Dan yang lebih penting lagi, apakah kebenaran di dalam ilmu itu mutlak atau relatif? Jadi, kalau saya mengatakan bumi itu bulat, apakah itu kebenaran mutlak yang tidak bisa diubah, atau hanya kebenaran yang berlaku untuk saat ini, yang mungkin akan direvisi di masa depan? Nah, mari kita bahas lebih dalam. Kita mulai dari apa itu kebenaran. Kebenaran adalah sebenarnya kebenaran adalah salah satu konsep paling mendasar dalam filsafat ilmu ya. Karena selama berabad-abad kan para filsuf berusaha mendefinisikan kan apa yang dimaksud dengan benar itu sendiri. Tetapi secara umum ada beberapa teori utama tentang kebenaran dalam pengertian filosofis ya. Kita sudah membahasnya sebenarnya singkat kemarin-kemarin bahwa ada setidaknya ada tiga cara kita untuk memutuskan bahwa sesuatu itu sebagai kebenaran. Yang pertama, kalau kita dasarkan pada teori korespondensi atau correspondence theory of truth, kebenaran itu dianggap sebagai keselarasan dengan realitas atau kecocokannya dengan realitas, kenyataan gitu loh. Jadi kalau menurut teori korespondensi ini gitu ya, sesuatu disebut benar jika sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, salju itu berwarna putih. Nah, itu benar karena memang dalam kenyataannya memang terlihat berwarna putih. Atau ketika saya berkata matahari terbit dari barat, itu pasti salah karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, tokoh utama, tentu saja filsuf utama dari teori korespondensi ini, meskipun dia sendiri tidak mengatakan teorinya sebagai teori korespondensi, adalah Aristoteles, yang menyatakan bahwa mengatakan sesuatu sebagaimana adanya itu adalah kebenaran. Nah, makanya kan Aristoteles selalu menjunjung tinggi kejujuran ya, kebenaran sebagai yang sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, tetapi apa ada kelemahannya teori ini? Tentu saja. Jadi kalau kenyataan yang kita pahami itu berubah, ya kan, maka kebenaran kan jadi ikut berubah itu. Misalnya begini maksudnya. Kan nanti kan kelemahannya adalah korespondensi antara pernyataan dan kenyataan. Nah, bagaimana kalau kenyataan berubah? Misalnya dulu manusia berpikir bahwa matahari itu mengelilingi bumi, ya matahari. Jadi bumi sebagai pusat. Nah, itu sempat dianggap benar, tapi akhirnya terbukti salah oleh Kopernikus dan Galileo. Nah, dulu kan orang berpikir karena berdasarkan pengalaman dia bahwa kita dikelilingi oleh matahari kan, matahari pagi lewat gitu. Sehingga kita kemudian meyakini ya adanya gitu, berarti memang kita dikelilingi matahari. Tapi ternyata ketika dilakukan pembuktian, ternyata kitalah yang mengitari matahari, bukan sebaliknya. Nah, kebenaran berubah ketika kenyataan berubah. Nah, oke, yang kedua adalah teori apa yang disebut benar sesuai dengan pemahaman teori koherensi atau coherence theory of truth. Jadi kebenarannya itu sebagai konsistensi dengan sistem pengetahuan yang ada. Maksudnya gini, sesuatu disebut benar jika konsisten dengan sistem kepercayaan atau teori yang sudah ada. Contohnya dalam matematika. Jika kita menerima, katakanlah aksioma bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka perhitungan lain yang didasarkan pada prinsip yang sama
entah 4 tambah 2 sama dengan 6 atau 5 tambah 7 sama dengan 12, itu menjadi prinsip yang juga benar. Atau misalnya dalam ilmu fisika. Dalam ilmu fisika itu teori relativitasnya Einstein itu kan dianggap benar karena koheren dengan temuan sebelumnya di dalam sains. Nah, tapi apakah teori koherensi ini ada kelemahan? Tentu saja iya. Karena begini, bagaimana jika ternyata sistem kepercayaan kita sendiri pada titik tertentu salah? Misalnya di abad pertengahan, sistem kepercayaan atau sistem pengetahuan pada masa itu menganggap bahwa segala sesuatu yang terdiri dari segala sesuatu itu terdiri dari 4 unsur: tanah, air, udara, dan api. Nah, ini konsisten dalam sistem mereka, dan apapun yang konsisten dengan itu maka dianggap benar. Tapi akhirnya dalam perkembangan waktu terbukti salah sistem itu. Maka ketika sistemnya salah, sistem pengetahuannya salah, maka ya kemudian kebenarannya menjadi tidak benar lagi. Lalu yang ketiga, kebenaran itu bisa dianggap benar atau kebenaran lewat teori pragmatik, atau pragmatic theory of truth. Nah, teori pragmatik ini dasarnya pada manfaat praktisnya. Jadi kalau menurut teori ini, sesuatu dianggap benar jika berguna atau punya efek yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata, atau aplikatif istilahnya gitu. Contohnya, teori gravitasi Newton itu tidak 100% akurat menurut teori relativitas Einstein, tapi tetap saja dianggap benar karena sangat berguna untuk apa? Penerapan hidup sehari-hari kita, seperti dalam teknik sipil dan penerbangan. Teori gravitasi Newton masih digunakan meskipun tidak 100% akurat kalau dilihat dari teori relativitasnya Einstein. Tapi kan berguna, jadi benar. Misalnya lagi, dalam ilmu kesehatan misalnya, ada beberapa metode pengobatan yang sebenarnya tidak sepenuhnya dipahami. Misalnya, apa itu, kerian ya, atau yang, apa itu, kerokan gitu ya. Nah, itu kan belum sepenuhnya dipahami secara ilmiah itu. Mungkin bahkan tidak ada koherensinya ya dengan sistem kedokteran, sistem pengetahuan kedokteran. Tapi dirasa efektif untuk menyembuhkan pasien, maka ya tetap dianggap benar secara pragmatis. Nah, tokoh utama dalam teori pragmatis ini adalah William James dan John Dewey. Tapi tentu saja ada kelemahannya, karena sesuatu yang dianggap benar karena berguna, satu waktu kan tidak berguna. Maka ketika tidak berguna, maka tidak dianggap benar lagi. Jadi misalnya, dengan kata lain begini nanti akhirnya, jika sesuatu kebohongan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, apakah kemudian kebohongan itu bisa dianggap sebagai kebenaran karena bermanfaat? Nah, ini kelemahannya. Jadi teman-teman, kebenaran dalam ilmu itu ya seperti itu, bisa kita lihat dari 3 hal itu. Bagaimana kecocokannya dengan realitas atau korespondensi teorinya, atau bagaimana kecocokannya dengan sistem pengetahuan yang sudah ada atau teori koherensi, atau dari kebergunaannya, kemanfaatannya, itu teori pragmatik. Nah, sekarang pertanyaan yang mendasar berikutnya. Dari situ kemudian kalau kita lihat apakah kebenaran itu kemudian mutlak. Mutlak dalam arti tidak mungkin berubah dari dulu sampai kapanpun itu. Atau kebenaran itu sebenarnya relatif. Nah, kalau kita sudah memahami teori-teori yang tadi, kita kan bisa melihat bahwa ternyata ilmu itu kan dinamis ya. Karena ilmu itu dinamis, ilmu pengetahuan itu berubah, maka kebenaran juga bersifat dinamis. Nah, memang masih ada 2 perdebatan kuat ya. Yang satu sisi menganggap kebenaran itu mutlak, di mana banyak ilmuwannya percaya bahwa ada hukum-hukum universal yang tetap berlaku dimanapun dan kapanpun. Contohnya gravitasi. Tetapi ada juga ilmuwan yang
lebih meyakini kebenaran itu relatif. Karena ilmu pengetahuan berkembang dan berubah kan seiring waktu, maka yang kita anggap benar hari ini bisa saja nanti oleh perkembangan ilmu pengetahuan dianggap salah di kemudian hari. Sebagai contoh lah, dalam ilmu fisika, teori mekanikal Newton misalnya, itu dulu kan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Sampai ke Newton yang tadi, yang kita sudah bahas tadi ya, tentang gravitasi. Tapi ketika muncul Einstein dengan teori relativitasnya, dia bisa menunjukkan bahwa hukum-hukum Newton itu benar, tapi hanya berlaku dalam kondisi tertentu. Maka tidak bisa dianggap mutlak. Atau misalnya dalam biologi, teori evolusi Darwin itu nggak hanya berhenti di Darwin kan, teori evolusi, tapi terus-menerus diperbaharui dengan penemuan-penemuan baru yang merevisi penemuannya Darwin. Contohnya lewat genetika, dan contohnya lewat ilmu paleontologi misalnya. Nah, sebagai kesimpulan, akhirnya kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu tidak bisa sepenuhnya disebut mutlak, karena selalu bisa direvisi dengan temuan yang baru. Tapi juga tidak sepenuhnya bisa disebut relatif, karena ilmu itu tetap punya dasar yang fundamental dalam pembuktian dan dalam metode-metode ilmiahnya. Maka itu teman-teman, ilmu itu bekerja dengan dua prinsip utama. Pertama, mencari kebenaran dengan bukti yang ada, atau yang kedua, dan yang kedua, mengoreksi dirinya sendiri jika ditemukan kesalahan atau informasi pengetahuan yang baru. Jadi bisa dikatakan bahwa menurut saya, kebenaran dalam ilmu itu bersifat progresif, selalu berkembang menuju pada pemahaman yang jauh lebih baik tentang kenyataan atau realitas. Nah, saya pikir cukup sekian kuliah kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali nanti di video kuliah berikutnya yang akan membahas tentang metode ilmiah dan cara kerja ilmu pengetahuan. Terima kasih dan tetap berpikir kritis.